Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat, doa mujarab yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah amalan, sebuah zikir yang sangat dahsyat, yang mana zikir ini seringkali disebut dengan zikir kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Amalan ini bisa kita baca saat mau tidur atau sesudah sholat dan lain sebagainya. Namun sebelum itu saya mengajak para sahabat semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa serta harapan-harapan kalian di kolom komentar, sehingga bisa kita amini bersama. Para jamaah doa mujarab yang dirahmati Allah, saat kondisi ekonomi sedang sulit, seringkali kita putus asa. Namun bagi orang-orang yang beriman akan mudah menghadapinya karena selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Para sahabat, doa mujarab yang dirahmati Allah, ada beragam zikir. Salah satunya melafalkan kalimat thayyibah ini. Di dalam kitab Syirajut Talibin, sarah kitab Minhajul Abidin karya Syekh Ihsan Jampes Kediri, disebutkan tentang keutamaan kalimat thayyibah ini. Seperti di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asakir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat thayyibah ini, karena sesungguhnya kalimat tersebut adalah salah satu simpanan dari simpanan-simpanannya surga. Dalam kalimat tersebut terdapat obat penyembuh dari 99 penyakit, dan yang paling ringan adalah penyakit galau." Selain untuk mengusir kegalauan, keutamaan lain dari kalimat thayyibah ini adalah melancarkan rezeki. Seperti dikutip di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asakir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang rezekinya tidak lancar, maka perbanyaklah membaca kalimat thayyibah ini. Di dalam kitab yang lain disebutkan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Abwab al-Faraj membeberkan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kalimat ini termasuk salah satu berangkas kekayaan surga. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai melalui jalur Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kita memperbanyak membaca kalimat thayyibah ini, sebab sebagaimana yang dituturkan, sebagaimana yang didawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, karena manfaat dari kalimah ini adalah membuka 70 pintu cobaan, kefakiran, dan malapetaka. Yang ketiga, membaca kalimat thayyibah ini akan membantu menjauhkan penyakit, terutama yang berkaitan dengan kegundahan hati. Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat menjelaskan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah mensabdakan membaca kalimat thayyibah ini adalah obat
untuk 99 penyakit, dan yang paling ringan yaitu menghilangkan kegundahan hati. Jadi penyakit-penyakit yang paling ringan adalah penyakit galau, yang lain penyakit-penyakit berat. Wallahu a'lam bishawab. Lantas apa dan bagaimana bacaan serta makna dari kalimat thayyibah tersebut? Sayyid Muhammad menjelaskan makna dari kalimat thayyibah tersebut. Dia mengutip pernyataan Imam Asy-Syadzili bahwa kalimat ini adalah bentuk penolakan segala keburukan yang menimpa seorang hamba. Dengan mengucapkan kalimat ini, seakan-akan hamba tersebut menyatakan, jauhkan segala keburukan dariku dan aku alihkan daya upayaku kepada daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepasrahan dan kesadaran penuh terhadap daya dan upaya Sang Khalik tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pertolongan, baik langsung ataupun tidak langsung kepada hambanya. Prinsip ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Talaq ayat ketiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesuai dalil dari Al-Quran tersebut, sesuai dalil dari hadis dan nas tersebut, barang siapa yang tawakal dan berserah diri kepada Allah, maka semuanya akan ditanggung oleh Allah, baik rezeki, baik makanan, tempat tinggal, serta kesehatan dan kebahagiaan. Dan sesuai dengan hadis dan sesuai dengan dalil dan hadis dan nas tersebut, maka dianjurkan untuk para sahabat semuanya untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sekali lagi saya ulangi bacaannya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacalah doa ini sebanyak-banyaknya. Bacalah doa ini sebelum tidur, sesudah sholat, dan di waktu-waktu yang kalian mungkin senggang, bacalah sebanyak-banyaknya. Namun sebisa mungkin diistiqomahkan. Jika sebelum tidur, maka bacalah sebelum tidur, sesudah sholat, bacalah sesudah sholat, dengan hitungan dan jumlah yang sebisa mungkin istiqomah. Karena al-istiqomah ainul karamah. Keistiqomahan ya, kontinuitas, keistiqomahan atau terus menerus berulang-ulang akan menghasilkan sebuah kekeramatan, sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan rutin membaca kalimat thayyibah ini, semua hajat dan keinginan kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, maka bacalah ayat ini, niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bagi kamu yang membaca ayat ini sebelum tidur, maka Allah akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjagamu selama kamu tertidur hingga pagi hari. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke dalam rumahnya, dibacakan ayat ini di 4 penjuru rumahnya, seraya berharap ayat tersebut dapat menjadi penghalang dan dinding bagi setan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Lalu manfaat membaca ayat ini selanjutnya adalah dapat memudahkan kalian memahami sesuatu alias mencerdaskan otak. Ketika kalian rutin membaca ayat ini, maka akal atau otak akan menjadi lebih mudah paham dan lebih mudah memahami atau mencerna pengetahuan baru. Dan yang paling penting manfaat dari membaca ayat ini adalah akan diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kamu yang membaca dan mengamalkan ini. Maka bagi para pengamalnya yang rutin dan istiqomah membaca ayat ini
akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rezeki juga akan diperbanyak dan ada hikmah-hikmah di dalamnya. Lalu selanjutnya membaca ayat ini sebanyak 12 kali pada hari Jumat akan terhindar dari kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia, hewan maupun setan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai umatnya yang selalu membaca ayat ini di dalam kegiatan sehari-harinya, seperti Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Dan manfaat yang selanjutnya, manfaat membaca ayat ini sebelum berangkat bepergian adalah akan dijaga dalam perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya dan Allah akan melindungi selama perjalanannya. Begitu banyak manfaat ayat ini dan begitu dicintai oleh Allah para pengamal.